Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang di dunia ini pasti punya kemauan, kehendak, harapan, kerinduan, bahkan keinginan. Saya tidak berbicara soal kebutuhan, ya, ini tidak bicara soal kebutuhan. Tapi siapapun kita pasti punya sesuatu dalam diri untuk mau melakukan sesuatu, bahkan mau supaya orang melakukan sesuatu terhadap dirinya. Ada suami yang secara otomatis mau supaya dia didengar oleh istrinya. Mau supaya istri melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dia mau. Istri juga demikian. Pasti mau supaya suami melakukan sesuatu yang menurut istri, itu istri mau. Apalagi orang tua terhadap anak, ya. Kadang-kadang anak itu tidak mau melakukannya, tapi karena kita mau sebagai orang tua untuk, dalam tanda kutip, hanya alasan, ini demi kebaikanmu, ini supaya engkau punya masa depan baik, ini supaya engkau yang menerima akibatnya. Jadi kita mau supaya anak-anak harus ikut apa mau kita. Pelayan juga demikian. Kadang kita juga mau supaya jemaat ikut apa mau kita. Dan juga sebaliknya, kadang jemaat juga mau pelayan mengikuti apa maunya jemaat. Atau bahkan di tempat pekerjaan, seorang pimpinan, seorang bos mau supaya semua karyawan di kantor atau di perusahaan itu mau supaya semua mereka ikut apa maunya pimpinan. Karyawan juga kadang begitu, punya kerinduan dan harapan supaya paling tidak bos juga bisa untuk mendengar apa maunya mereka. Tapi pertanyaan yang penting adalah, pernahkah saudara pikir apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita? Kadang sebagai orang percaya kita cuma pikir, Tuhan saya mau ini, saya lagi ingin ini Tuhan. Saya mau supaya kerinduan saya A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 itu Tuhan jawab seperti apa yang saya mau. Tapi pernahkah dalam doa, dalam harapan, dalam saat teduh, dalam pergumulan kita pernah bertanya, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau untuk saya lakukan bagi Tuhan? Ataukah daftar mau-maunya kita itu kita sampaikan semua untuk Tuhan? Bahkan doa panjang kita itu hanya karena apa yang kita mau, apa yang kita kehendak, apa yang kita ingin, itu kita sampaikan secara tutur satu demi satu untuk Tuhan. Tapi pernahkah saudara datang, tidak tahu bilang apa, terus saudara Tuhan, Tuhan, saya cuma mau tahu apa yang Tuhan mau untuk saya buat bagi Tuhan, bagi istri saya, bagi suami saya, bagi anak-anak saya, bagi orang tua saya, bagi pendeta saya, bagi majelis saya, bagi jemaat saya, bagi pimpinan saya, bagi karyawan saya, bagi tetangga saya, bagi mereka, bahkan bagi Tuhan yang Tuhan izinkan kita rasakan hal itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pusat dari alam semesta ini, pusat dari seluruh kehidupan ini adalah bukan tentang apa maunya kita, tapi pusat dari seluruh pengharapan dunia ini sebetulnya adalah tentang apa maunya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan harapkan, supaya kita yang adalah ciptaan ini melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, pastinya keinginan kita, kemauan kita itu berbeda dari kemauannya dan keinginannya Tuhan. Kita mau pastinya supaya segala sesuatu yang menjadi bagian keinginan kita itu segera terpenuhi. Tapi Tuhan juga mau supaya apa yang Tuhan juga punya mau itu dipenuhi. Lalu bagaimana caranya sehingga kita bisa benar-benar mengetahui dan menurut apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, kalau kita baca 2 Raja-Raja pasal 5 tadi, itu sudah menjadi sebuah cerita biasa, cerita sekolah minggu yang dihafal.
Ada Naaman, ada istri Naaman, ada seorang hamba dari istri Naaman yaitu orang Ibrani, ada seorang nabi, ada seorang hamba dari Elisa, nabi itu. Tapi masih ingat siapa nama hamba atau bujangnya Elisa? Kita sudah lewat bacaan ini ya, 2 raja-raja ya. Masih ingat siapa bujangnya Elisa yang ada di cerita ini? Sudah lupa? Siapa istrinya Sambu? Siapa yang dibunuh oleh Sambu? Masih tahu itu ya? Karena viral. Ini kan tidak viral ibu. Nama itu kan tidak viral. Jadi gampang lupa. Masih tahu atau baru pernah hari ini dengar Gehazi? Ya, nah itu orang bilang dulu, ya, tahu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca bagian kebenaran firman Tuhan ini, sebetulnya semua, tapi saya cuma ambil sampai ayat ke-16 saja. Ada bagian-bagian penting supaya kita sebagai orang percaya bisa memahami, bisa mengetahui dan memahami, bisa memaknai, bahkan bisa mengetahui bagaimana caranya supaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita hidup menurut apa maunya Tuhan. Bapak Ibu, ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini supaya kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang tahu dan melakukan apa maunya Tuhan. Hal yang pertama, kalau kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Nanti kalau Bapak Ibu mau membacakannya kembali, bisa pulang dan bisa membacakannya kembali. Kalau kita baca bagian kebenaran firman Tuhan ini, maka pesan yang pertama, bagaimana caranya supaya kita dapat hidup menurut maunya Tuhan. Hidup menurut apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, dan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka yang pertama, apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau adalah kita menjadi pewarta kabar yang baik, gitu ya. Apa yang Tuhan mau? Yang pertama adalah kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat, sebagai pelayan, sebagai orang-orang yang Tuhan izinkan ada di tengah-tengah dunia ini, kita harus menjadi orang-orang yang memberikan warta, berita, kabar-kabar yang baik. Bapak Ibu Saudara, Naaman adalah seorang raja, seorang panglima Raja Aram, panglima Raja Aram. Dia termasuk seorang yang terpandang. Dia termasuk seorang yang disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan. Mengapa? Karena peperangan lawan-lawannya semua selalu kalah. Kemenangan demi kemenangan dalam pimpinan seorang panglima Raja Aram. Seorang panglima raja, seorang Naaman itu selalu mengalami kemenangan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kemenangan, dalam kehebatan, dalam kemuliaan, dalam luar biasanya seorang Naaman, ternyata dia sedang menghadapi sebuah masalah besar. Apa itu? Apa masalah yang dihadapi oleh seorang Naaman? Ternyata tanpa banyak orang yang tahu, dia sedang mengalami penyakit kusta yang pada saat itu belum ada obat. Saat ini sudah ada penyakit itu, sudah ada obat. Tapi pada masa itu penyakit kusta itu belum ada obat. Yang kedua, dia pikir kalau orang lain tahu bahwa dia penyakit kusta, maka dia akan disingkirkan dari perkumpulan, bahkan dari kerajaan. Karena pada saat itu orang yang berpenyakit kusta dianggap penyakit kutukan dan tidak layak untuk ada dalam perkumpulan bersama dengan orang-orang yang sehat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika dia ada dalam setiap persoalan untuk sudah sakit, bagaimana caranya dia berhadapan dengan orang lain, maka dia membutuhkan kesembuhan dari penyakit yang pada saat itu dia rasakan. Karena dia benar-benar tahu tidak ada obat dan tidak akan ada cara untuk menyembuhkan dia, pasti kebingungan, kekhawatiran, kecemasan. Jangan-jangan kedudukan sebagai seorang panglima perang raja kerajaan itu akan jatuh. Dia tidak akan mendapatkannya lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ada satu hal yang sangat penting pada masa itu, yaitu ketika Naaman sedang berhadapan dengan beban,
kebingungan, kegelisahan, kecemasan. Tadi dikatakan ayat 1 sampai ayat 5 itu ya. Di ayatnya yang kedua, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel, orang Ibrani ya. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sedang sakit, atau suami sedang sakit, atau istri sedang sakit, atau saudara, adik, kakak, orang tua, teman, sahabat sedang sakit, dan sudah tidak ada, bahkan belum ada kabar baik untuk kesembuhan, tiba-tiba ada yang datang dan bilang, coba ke sana, mungkin ada kesembuhan yang bisa dirasakan. Apa yang kita rasakan? Seorang istri, seorang suami, seorang orang tua, anak-anak, saudara, teman, pasti semangat untuk menanggapi dan meresponi kabar baik itu. Nah, Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, kalau seorang hamba, dia seorang hamba ya, dia berani bicara bahwa nabi itu bisa menyembuhkan kepada nyonyanya dan tuannya. Karena pada saat itu seorang hamba, apalagi orang Ibrani, kalau datang untuk jadi hamba dan budak dalam kehidupan kerajaan di Aram, maka dia tidak punya hak untuk berbicara, berjumpa saja harus tunduk, dan dia tidak punya hak untuk menyampaikan apa. Tapi karena dia tahu ada sebuah kebenaran yang bisa membebaskan tuannya dari penyakit, dari masalah, dari beban, maka dia berani mengutarakan kebenaran itu. Dia melanggar sebuah batas status sosial dan kehidupan antara budak dan tuan. Karena dia tahu ada sebuah kebenaran yang bisa terungkap untuk memberikan pembebasan bagi beban kehidupan sakit penyakit yang sedang diderita oleh tuannya itu. Maka dia berani untuk menyatakan. Karena itu apa? Sebuah kebenaran. Karena itu sebuah kabar baik untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kelepasan, untuk memberikan kemenangan, bukan sekedar kemenangan atas peperangan. Karena kita tahu benar, kegagahan seorang Naaman itu ada di medan perang. Tapi ketika dia berhadapan dengan sakit penyakit, maka dia merasa kegagahan di medan perangnya itu jatuh. Dia akan fokus untuk bagaimana harus mengubah sakitnya itu menjadi pulih dan sembuh. Sehingga dia merasa kegagahan sebagai manusia di medan perang itu tidak punya arti apa-apa kalau dia sakit. Maka Bapak Ibu Saudara, dia dengar sebuah berita baik bahwa ada seorang nabi yang bisa memberikan pemulihan baginya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita adalah, selama ini yang kita sampaikan kepada orang lain itu kabar baik atau kabar? Selama ini yang kita sampaikan untuk orang lain, untuk menyemangati dia atau untuk menjatuhkan dia, untuk memuji dia atau untuk menghina dia, untuk menyemangati dia supaya dia tetap hidup, atau mematikan dia secara rohani padahal dia sedang hidup. Pertanyaannya adalah, ketika kita duduk-duduk, ketika kita berdiri bersama-sama, ketika kita kumpul-kumpul, ketika kita berjumpa antara satu dua teman, apakah ada kabar baik yang tersampaikan kepada orang lain sehingga yang patah semangat jadi semangat kembali, sehingga yang susah hati jadi suka hati, sehingga yang berduka menjadi bersuka, sehingga yang patah semangat, yang merasa bahwa tidak sanggup lagi berhadapan dengan dunia ini, mereka kembali semangat. Karena apa? Karena kebenaran, karena kabar baik yang kita berikan kepada mereka. Firman Tuhan bilang, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ, tahu firman itu? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ nama Tuhan itu firman Tuhan bilang. Tapi kalau dunia bilang, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ ada nama
Doni dan Mary. Apa nih? Ada nama Rico dan Shirley. Oh, dan Shirley tidak ada. Ada nama A dan nama B. Ada nama sini dan nama itu. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul, ada keluarga ini punya nama keluarga. Keluarga ini punya nama keluarga. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul, ada bahasa begini. Sudah kalau tahu bahasa itu ya? Kau sudah dengarkah belum? Tahukah tidak? Tahu suami si A ini dia ada begini-begini. Atau ada kalimat kita bilang, tapi jangan bilang. Gua saja yang tahu. Pertanyaannya adalah kalau kita duduk, kalau kita kumpul, kalau habis ibadah kaum ibu, ibadah kaum bapak, ibadah KBR, ya jangan pikir-pikir kalau ketemu di pasar, di mall dulu, tapi habis ibadah minggu. Pernahkah kita pikir ada kabar baik? Firman yang disampaikan hari ini, firman yang disampaikan dalam ibadah-ibadah, pernahkah itu diulangi kembali? Kalau kita duduk lalu ceritain, lalu satu orang akan bilang, firman kemarin baru bilang, hei, memang lu benar, memang lu baik. Terus lu bisa datang bilang saya begitu, sama saya duduk sini, ini kita cerita enak kok. Jadi mari kita belajar bahwa kabar-kabar yang kita berikan, kabar-kabar, berita, cerita, apapun yang kita mau sampaikan kepada orang lain, bahkan untuk diri kita sendiri adalah kabar yang membangun, kabar yang kasih semangat, kabar tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, supaya tidak, saya pakai bahasa, tidak memperpanjang cerita, tidak memperpanjang cerita. Mengapa? Kalau cerita untuk kebaikan, terus dia disampaikan, kemarin saya dengar Ibu Suhani dapat ini, beli ini, hebat kamu. Kan tidak ada cerita panjang. Tapi kalau cerita, dengarkah tidak? Kemarin dia beli motor, masih kredit. Tapi kaget-kaget begini, so ambil motor satu lagi, kredit lagi. Tiba-tiba kulkas dia ambil 3 pintu, padahal saya juga tahu kredit lagi. Saya juga tahu dia kontrak rumah, masih juga tuan bos datang 5 bulan belum bayar. Coba saudara sampaikan kepada orang yang panjang atau tidak? Panjang. Jadi mari kita belajar untuk apa yang mau kita sampaikan. Kita percaya bahwa akan ada kesenjangan sosial antara kita dengan orang lain. Mau cerita si ini malu, mau bilang kepada si ini malu. Kita mau tegur pendeta nih, adik kita malu. Kita mau tegur majelis nih, kita malu. Kita cerita di belakang-belakang saya sudah cukup. Karena itu pendeta, itu majelis. Kita mau cerita karena dia itu pegawai, kita ini, kita mau tegur saja, kita malu. Karena dia umur lebih tua, kita lebih muda, mending kita cerita saja daripada kita tegur lagi. Salah. Si perempuan hamba budak ini, dia melewati kesenjangan sosial untuk apa? Untuk menyatakan sebuah kebenaran. Karena dia tahu yang akan dia kasih tahu ini sebuah kebenaran yang akan melepaskan tuannya. Padahal pada saat itu dia tidak boleh katakan apa-apa. Jumpa saja harus tunduk hampir cium kaki tuan dan nyonya. Tapi karena dia tahu sebuah kebenaran, maka dia berani untuk melanggar status strata sosial yang pada saat itu terjadi kesenjangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk memberitakan kabar-kabar yang baik, supaya dari kabar, dari cerita, dari berita, dari apapun yang kita buat kepada orang lain itu menghasilkan sesuatu yang baik, menghidupi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, di Pulau Samosir, di Danau Toba, itu ada satu tempat yang batu-batu besar itu berjejer. Ya, saya belum pernah ke sana, tapi saya baca kesaksian ini ya, saya baca cerita penginjilan dan Manson dari Jerman, seorang dari Jerman. Di Pulau Samosir, di daerah Danau Toba, itu ada satu tempat, dan tempat itu dipenuhi dengan batu-batu besar yang berjejer. Ternyata batu-batu tempat yang berjejer itu adalah dulu menjadi tempat duduk dari raja-raja di Batak pada waktu mereka mau bersidang.
Dan kemudian di depan batu-batu besar itu ada salah satu batu besar yang rata sepanjang tubuh manusia. Apa ibu tahu itu tempat apa? Ternyata batu besar itu adalah tempat cincang tubuh manusia. Pada saat itu mereka, orang-orang Batak pada masa itu adalah orang-orang yang makan apa itu? Manusia, daging manusia kanibal. Dicincang di situ, kemudian darahnya diletakkan di salah satu tabung batu, kemudian dengan apa? Cangkir batu, orang-orang datang untuk ambil darah untuk minum, raja-raja pada saat itu. Dan kemudian hasil cincangan manusia yang kena hukuman itu dibagikan untuk orang-orang pada saat itu untuk dimakan. Dan itu dipercayakan bahwa akan menambahkan tingkat spiritual mereka kepada dia. Apa yang terjadi ketika Nommensen, seorang penginjil dari Jerman, masuk di Batak untuk menyatakan kabar baik tentang darah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan keselamatan kepada mereka melebihi darah orang umat. Sampai sekarang orang Batak itu sangat kritis terhadap kekristenan. Saudara bisa dengar khotbah-khotbah orang Batak ya, keras mereka tentang kekristenan. Mereka itu sangat spiritual. Kalau sudah benar-benar bicara soal kerohanian, orang Batak itu orang-orang, artinya orang-orang Batak, orang-orang Timur juga ya, orang-orang yang benar-benar tentang keagamaan, tentang firman Tuhan itu sangat keras sekali. Bahkan sampai pada sistem-sistem kehidupan budaya mereka juga masukkan bagian-bagian kebenaran firman Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Kalau kabar baik diberitakan, kanibal saja bisa minta ampun dan bisa bertobat. Maka mari kita belajar untuk menyatakan kabar baik kepada siapa saja, di mana saja kita berada, supaya mungkin mereka tidak bertobat ya, tapi pemulihan, kesembuhan, semangat untuk hidup itu mereka akan miliki. Bahkan pertobatan itu adalah bagian dari tuntunan Roh Kudus, sehingga ketika mereka mendengarkan kabar baik, kesaksian tentang kebaikan Tuhan, pertobatan Roh Kudus lakukan dalam kehidupan mereka. Jadi yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara yang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar mengerti apa maunya Tuhan. Yang pertama, Tuhan mau, Tuhan ingin supaya kita menjadi pewarta kabar baik. Kemudian yang kedua di ayat 9 sampai ayat 14. Ini sesuatu yang sangat menarik tentang bagaimana Naaman meresponi berita yang disampaikan oleh hamba atau budaknya itu. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita memiliki sikap yang benar dalam menerima berkat Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mau supaya kita memiliki sikap yang benar di dalam menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu ulang bacakan sekali lagi 2 Raja-Raja pasal 5 tadi, ayat 9 sampai ayat 14. Bapak Ibu, Alkitab mencatat, tadi kalau kita baca, Naaman pergi ke Israel. Dia dari Aram pergi Israel, berarti dari luar negeri datang. Ya, ini bukan dari daerah sekitar, bukan dari Yerusalem, tapi ini dari Aram, negara yang lain. Dia datang ke Israel dengan harapan berjumpa muka dengan Elisa. Dia mau berjumpa dengan Elisa. Elisa mau berjumpa dengan dia? Tidak, Elisa tidak berjumpa. Elisa suruh bujangnya Gehazi pergi bilang kepada Naaman, pergi ke sungai mana? Pergi ke sungai mana? Yordan. Mandi berapa kali? Celupkan tubuh berapa kali? 7 kali. Naaman marah, Naaman kecewa. Bahkan dikatakan pada ayat 12 bagian terakhir itu ya, dia pergi dengan panas hati. Kalau kita punya kedudukan, Naaman bisa bilang, saya ini jenderal, saya ini tamu, datang dari luar negeri. Paling tidak mari sambut dia dulu, kasih salam sedikit dulu. Tapi mengapa tidak ada sama sekali? Nah Bapak Ibu, saya mencoba untuk kembali memikirkan secara baru, apa sih maksud Tuhan supaya tidak memberikan perjumpaan antara Elisa dengan Naaman? Maka Bapak Ibu Saudara, ada 2 hal yang penting di dalam Tuhan mau supaya kita memiliki sikap yang benar dalam berkat Tuhan. Yang pertama, ada ujian terhadap kerendahan hati. Ayat 11 katakan,
Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Aku sangka, aku kira, aku pikir dia pasti datang panggil Tuhan Allah dalam nama Yesus sembuh. Karena kita kan mau yang spektakuler seperti itu ya. KKR dalam nama Yesus, pendeta mesti datang jamaah, pendeta mesti datang jamaah satu-satu, kemudian yang timpang berdiri, yang sakit semua harus karena pendeta yang jamaah. Tapi Bapak Ibu lihat, apa yang terjadi kepada seorang Naaman? Dia tidak berjumpa dengan hamba Tuhan ini. Yang pertama, ujian kerendahan hati. Mengapa ujian kerendahan hati? Seorang jenderal, panglima perang Raja Aram, dia sudah datang jauh-jauh, tapi tidak berjumpa dengan orang yang akan menemukan. Bahkan suruh hamba datang, lalu suruh pergi mandi. Bahkan dia bilang, ada sungai-sungai di Aram sana yang lebih bersih, lebih bagus daripada sungai Yordan. Di sana juga bisa saya mandi, mengapa harus di Yordan? Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia tetap pergi. Mengapa dia tetap pergi? Karena ada satu alasan. Dia rendah hati untuk mendengar masukan dari orang-orang yang mengantar dia pada saat itu. Di ayat 13 bilang begini, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekati serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya David itu menyuruh perkara yang sukar bagimu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahu. Dia panas hati, dia lagi emosi, dia lagi geram, dia lagi marah, dia lagi kecewa. Pegawai-pegawainya, kalau ikut manusia, pegawai-pegawainya bilang, sudah kita tangkap dia saja, kita bawa dia ke sini saja. Pasti mereka memprovokasi Naaman untuk bisa melakukan tindakan yang lebih lanjut. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak memprovokasi Naaman. Bahkan mereka bilang, kan cuma suruh mandi. Bahasa sederhananya, mereka memberikan kata menyederhanakan perkataan yang diberikan oleh Elisa pada saat itu. Kan cuma suruh mandi. Apa sih yang suka cuma suruh mandi saja kok? Kan tidak suruh yang lain, tidak suruh berperang saja bisa. Masa suruh turun dalam sungai mandi 7 kali saja? Tidak bisa. Akhirnya dikatakan pada saat itu, maka turunlah ia membenamkan diri. Jadi ketika dia turun itu mungkin panas hati sisa masih ada. Tapi mengapa dia bisa turun? Karena orang-orang di sekelilingnya itu mendukung dia untuk melakukan hal yang baik. Karena apa? Dia rendah hati untuk mendengarkan apa kata bujangnya meskipun dengan emosi. Dan dia rendah hati mendengarkan apa kata pegawai. Bapak Ibu dan Saudara, yang pertama rendah hati. Kemudian ujian yang kedua yaitu ujian ketaatan. Dia bukan saja rendah hati untuk mendengar, tapi dia taat. Dia mau melakukan. Bapak Ibu Saudara, kadang kalau suami marah, suami agak emosi ini, istri-istri harus bikin apa? Yang belum jadi istri, kita kan belum jadi istri, jangan tatap kita. Ya, maksudnya nanti ya. Kalau suami lagi marah, istri bilang, aduh Pak, sudahlah, berpikir positif saja Pak. Mungkin ini bagian dari cobaan. Tapi ada istri yang bilang begini, marah apa? Itu dia ini, sudah usah. Ambil parang di belakang pisau, di belakang pisau, pukul dia ke apa saja. Salah sekali. Ada suami sudah marah, istri harus kasih tenang. Ini tidak, istri genjek lagi, harus begitu, tambah lagi. Maka bara ditiup, menyala atau tidak? Menyala. Tapi kalau bara disiram dengan air, sudah lapar. Ini ujian lagi Pak. Mungkin ada berkat di balik ujian ini Pak. Kalau disiram dengan air, bara menyala atau bara mati? Bara mati. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, mari kita melaksanakan peran kita dengan baik untuk menerima berkat-berkat yang Allah berikan. Rendah hati dan taat. Kalau istri, kadang istri bilang, Pak, tadi kalau Papa pulang kerja pergi jam 7, pulang semalam, terus mau tidur, terus curhat, mama curhat. Maka Papa diam sah. Karena curhat Papa tidur. Ini masih curhat baru. Besok pagi Papa bangun, tadi malam cerita apa?
Ini orang lagi marah, soalnya dia tetangga begini. Masa dia bisa beli AC, kita tetap tinggal yang kipas saja. Belum mau beli AC? Iya, oke, nanti papa pergi, lalu papa kredit saja, nanti mama bayar dia pulang. Papa bayar DP, mama bayar dia pulang. Artinya apa Bapak Ibu? Kadang kita hadir untuk memprovokasi keadaan. Mungkin juga dengan teman, sesama teman, kita duduk, teman emosi, tenang, tenangkan pikiran. Lalu akhirnya mulai dari botol hijau datang dulu. Habis itu botol putih datang, aqua yang isinya bukan aqua, tapi isinya aqua tapi aqua. Kalau sudah minum maka jalan sempoyongan aqua. Itu ya. Kadang kita tidak, sudahlah teman, jangan begini, sahabat, sudahlah jangan begitu, ini aman-aman saja. Tapi ada yang bilang, sudah, minta kumparan ada 2 di rumah, kita kasih dulu 1, kita 1. Pokoknya dia kasih, kita bayar, dia jual, kita bayar. Jadi kadang kita hadir bukan untuk menikmati berkat lebih baik dengan cara yang baik, tapi kita memprovokasi keadaan. Sehingga kadang berkat itu jauh. Ada bahasa ini, orang yang taat mendatangkan berkat, yang tidak taat mengundang kutuk. Taat mendatangkan berkat, tidak taat mengundang kutuk. Maka kalau tidak mau kutuk datang, kutuk itu artinya bukan alat, turunkan saja ya. Tapi saudara bayangkan kalau tidak taat terus memprovokasi seperti tadi, pasti persoalan lebih panjang dan persoalan lebih panjang. Supaya masalah itu tidak terjadi lebih besar, lebih besar, yang kutuk itu kita tidak merasakannya. Maka mari kita belajar untuk rendah hati dan taat. Bapak Ibu Saudara, seorang anak, papanya suruh bikin SIM. Lalu kemudian dia sudah punya SIM, terus dia bilang, ngapain bikin SIM? Orang mobil saja tidak ada. Papa beli saya mobil. Terus papanya bilang begini, mobil bisa dibeli, tapi kamu harus gunting rambut dulu, kasih 1 senti. Tekan rambutnya gondrong. Papanya bilang bisa beli mobil, tapi mesti gunting rambut jadi 1 senti. Dia pikir-pikir bagaimana supaya tidak gunting rambut. Dia ambil Alkitab, dia buka di cerita Simpson rambut panjang. Dia bilang, papa, orang Simpson saja rambut panjang diberkati Tuhan, kalau gunting malah dia dikutuk sama Tuhan. Papanya mulai putar otak. Terus dia cari gambar kalender itu yang gambar Tuhan Yesus gondrong itu ya. Dia bilang, nah itu Tuhan Yesus saja gondrong. Masa papa suruh saya hanya jadi mobil saja, saya harus gunting rambut? Katanya kita otak bagaimana? Terus papa bilang begini, hey, Simpson dan Tuhan Yesus pada saat itu tidak naik mobil. Mereka jalan kaki, bahkan naik keledai. Jadi silakan jalan kaki dan naik keledai, ikut Simpson dan Tuhan Yesus. Tidak ada mobil. Artinya Bapak Ibu, mari kita belajar. Jangan paksa kehendak kita supaya orang lain mau ikut. Tapi kita juga belajar untuk apa yang kita mau orang lain lakukan, lakukan itu. Itu kan hukum alam ya. Kita mau lakukan sesuatu untuk orang lain, lakukan yang baik supaya orang lain juga melakukan yang baik. Itu yang kedua, responi berkat-berkat Tuhan dengan cara-cara yang baik. 2, yang pertama kerendahan hati, dan kemudian yang kedua ketaatan. Dan yang terakhir, pesan firman Tuhan yang terakhir bagi kita dari firman Tuhan ini adalah ayat 15 sampai ayat 16. 2 ayat tadi bagian akhir itu menjadi pesan penutup. Dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Hal yang ketiga, Tuhan mau supaya kita mengutamakan kepentingan rohani daripada kepentingan jasmani. Kepentingan jasmani itu penting. Kepentingan jasmani itu kebutuhan hidup. Tanpa itu maka kita tidak bisa hidup. Tapi jangan sampai jika disandingkan
antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Jangan sampai kita memposisikan yang jasmani lebih tinggi daripada kehidupan spiritual atau kehidupan kerohanian kita. Bapak Ibu Saudara, Naaman sembuh. Dia bersuka cita, dia bergembira, dan dia rindu mempersembahkan sesuatu yang dia bawa jauh-jauh dari Aram kepada Elisa, orang yang sudah menjadi Allah Tuhan, untuk menyembuhkannya. Tapi apakah dia terima? Sebenarnya Elisa bisa terima karena tidak ada larangan. Tapi hikmat Allah, saya pakai hikmat Allah, menuntun Elisa supaya Elisa tidak menerimanya. Pasti ada alasan. Alasannya apa? Saya mencoba menafsirkannya begini. Raja Aram mengirimkan harta bersama dengan yang dibawa oleh panglima Raja Aram, Naaman. Banyak sekali tadi ada apa yang dia bawa. Dia harapan itu begini, kalau dia menyembuhkan saya bisa bayar. Seperti sesuatu yang dibuat kepada kita, maka kita bisa balas kebaikan. Tapi firman Tuhan hari ini mau bilang begini, apa yang Tuhan lakukan kita tidak bisa bayar dengan harta. Apa yang Tuhan lakukan kita tidak bisa balas dengan kekayaan yang kita punya kepada Allah. Tapi yang tadi kita dibutuhkan pengakuan, di dunia ini tidak ada Allah selain di Israel. Itu yang dibutuhkan, bukan bayar, harta, dan kekayaan yang apa. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dengan demikian saya percaya bahwa seluruh kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk menikmati semua hal, baik rohani maupun jasmani, itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Tapi marilah kita belajar, kalau disuruh pilih antara jasmani dan rohani, kadang kita memilih secara manusia, pasti kita memilih hal-hal yang jasmani. Kalau pilih ibadah atau kerja, orang akan bilang kerja, karena kerja juga ibadah. Kalau pilih ibadah atau tidur karena capek kerja, maka orang akan pasti memilih tidur karena capek kerja. Tuhan tahu bahwa saya sudah capek kerja, jadi harus tidur. Kalau pilih ibadah atau pesta atau kumpul-kumpul, maka orang pasti akan pilih pesta. Belum tentu minggu depan ada pesta seperti ini lagi. Jadi bagusnya pesta dulu baru ibadah, atau ibadah dulu baru pesta. Paling tidak ya kita hadir dua-dua. Kalau disuruh untuk ibadah atau jalan-jalan, maka orang akan pikir jalan-jalan lebih baik. Mumpung ada berkat untuk jalan-jalan daripada ibadah. Bapak Ibu, saya mau bilang ada banyak keputusan yang harus kita ambil, bahwa Tuhan harus ada dalam posisi yang paling atas. Karena apa? Berkat yang kita terima itu adalah bagian berkat yang berasal dari Tuhan. Gehazi, dia tidak terima. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya firman Tuhan ini, Gehazi tidak terima. Gehazi bilang, kan kita punya hak untuk terima itu harta-harta yang dia bawa. Apa yang Gehazi lakukan? Gehazi ikut Naaman dan pasukannya, kemudian dia bilang, ada dua hamba yang datang. Elisa menyuruh saya datang untuk minta kembali apa yang diberikan tadi, dan saya kemudian akan bawa untuk dua hamba yang datang dalam kehidupan Elisa. Kemudian ketika dia sampai di Elisa juga bertanya, ternyata dia juga bohong bahwa dia tidak menerima, tapi Naaman yang memberikannya kepada. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk memutuskan bahwa ternyata hal-hal rohani itu lebih penting daripada hal-hal jasmani. Sehingga dengan demikian berkat-berkat Tuhan berikan dalam kehidupan. Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Kristus, 3 pesan firman Tuhan yang hari ini akan mendasari kehidupan kita untuk melangkah di pekan yang baru, musim yang baru ini. Yang pertama, Tuhan, aku mau menjadi pewarta yang baik. Kedua, Tuhan, aku mau punya sikap yang tepat untuk memperoleh berkat dengan rendah hati dan dengan taat. Dan yang ketiga bilang, Tuhan, aku ingin mengutamakan perkara rohani daripada perkara jasmani. Maka percayalah bahwa apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, kita bisa melakukannya dalam kehidupan. Saya minta untuk mengakhiri khotbah ini, saya minta
tangan kanan kita bisa diletakkan di dada kita dan kita bilang, Bapak Ibu jemaat bisa ikut apa kata saya. Tuhan, aku mau menjadi pewarta yang baik. Tuhan, aku mau punya sikap yang tepat untuk memperoleh berkat-Mu. Tuhan, aku ingin mengutamakan perkara rohani daripada perkara jasmani. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh diberitakan hari ini. Dalam kesadaran sebagai manusia biasa, bahwa kami kadang pintar mendengar, pintar bertutur, tapi kadang sulit untuk melakukan. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk bukan sekedar mengerti dan mengingat firman ini, tapi kami harus melakukannya dalam kehidupan kami hari-hari. Pertolongan-Mu kami perlukan Tuhan. Buat kami menjadi orang-orang yang mewartakan kabar baik. Buat kami menjadi orang-orang yang mampu untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami dengan kerendahan hati dan ketaatan. Buat kami juga menjadi orang-orang yang mementingkan perkara-perkara rohani daripada perkara-perkara jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.